Halo guys, di sini saya dan teman-teman saya akan menjelaskan tentang demokrasi terpimpin dari tahun 1959 sampai 1965. Demokrasi terpimpin dapat diartikan sebagai sistem pemerintahan yang menekankan peran kepemimpinan yang kuat dan terpusat pada presiden. Dalam sistem ini, presiden memiliki wewenang yang besar dalam menentukan kebijakan dan arah pemerintahan. Soekarno sendiri mendefinisikan demokrasi terpimpin sebagai demokrasi kekeluargaan tanpa anarkinya, liberalisme tanpa otokrasinya, diktator. Tujuan yang pertama, menjalankan garis-garis besar haluan negara atau GBHN. GBHN yang berisi pedoman pembangunan nasional seperti Manipol atau USDEK dan Dekon menjadi landasan utama dalam menjalankan pemerintahan. Yang kedua ada membangun masyarakat sosialis Indonesia. Demokrasi terpimpin bertujuan untuk mewujudkan masyarakat sosialis yang adil dan sejahtera berdasarkan Pancasila. Yang ketiga, memperkuat kepemimpinan nasional. Sistem ini menitik beratkan pada kepemimpinan yang kuat dan terpusat di tangan Presiden Soekarno untuk mengatasi berbagai tantangan yang dihadapi bangsa. Terbelakang, ketidakstabilan politik pada masa demokrasi liberal, pergantian kabinet yang sering dan konflik antar partai politik menyebabkan pemerintahan tidak stabil dan sulit menjalankan program pembangunan. Kegagalan konstituante dalam penyusunan undang-undang baru konstituante yang dibentuk untuk penyusunan undang-undang pergantian UUD 1950 gagal mencapai kesepakatan sehingga Soekarno memutuskan untuk kembali ke Undang-Undang 1945. Munculnya gerakan Spartis di daerah gerangan beberapa daerah mengancam persatuan dan kesatuan bangsa. Meningkatkan pengaruhnya Partai Komunis Indonesia PKI, Soekarno berusaha untuk mengendalikan PKI dengan sistem demokrasi terpimpin. Badan Perancang Pembangunan Nasional (Bappenas) dibentuk untuk merancang dan mengkoordinasikan pembangunan nasional. Penurunan nilai uang devaluasi dilakukan untuk meningkatkan daya saing produk dalam negeri. Deklarasi ekonomi Dekon bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang mengurangi ketergantungan pada bantuan asing. Meningkatkan perdagangan dan pendidikan luar negeri. Pemerintah berusaha untuk meningkatkan hubungan dagang dan mendapatkan pinjaman dari negara-negara komunis. Peleburan bank, pemerintahan melebur beberapa bank menjadi satu bank nasional untuk memperkuat sistem perbankan. Kebijakan politik. Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Dekrit ini membubarkan konstituante dan mengembalikan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar negara. Pembentukan MPRS dan DPAS, Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara MPRS dan Dewan Pertimbangan Agung Sementara DPAS dibentuk untuk menopang kekuasaan Presiden Soekarno. Konfrontasi dengan Malaysia. Indonesia melakukan konfrontasi dengan Malaysia yang dipicu oleh pembentukan Federasi Malaysia yang dianggap sebagai ancaman terhadap kedaulatan Indonesia. Kebijakan sosial dan budaya. Pengembangan kebudayaan nasional. Pemerintah mendorong pengembangan seni dan budaya nasional melalui berbagai program dari kegiatan. Peningkatan kesejahteraan rakyat. Pemerintah berupaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui program-program sosial seperti pendidikan dan kesehatan. Pembentukan organisasi massa. Pemerintah membentuk berbagai organisasi massa yang bertujuan untuk mendukung kebijakan pemerintah dan menggalang dukungan rakyat. Dampak positif. Penguatan nasionalisme. Demokrasi terpimpin berhasil menguatkan rasa nasionalisme dan persatuan bangsa terutama melalui program-program kebudayaan dan pendidikan. Pembangunan infrastruktur. Beberapa infrastruktur penting dibangun seperti bendungan dan jalan raya yang membantu meningkatkan konektivitas dan perekonomian. Ketidakstabilan politik fokus pada kepemimpinan tunggal dan penguatan kekuasaan Presiden Soekarno menyebabkan ketidakstabilan politik dan konflik antar partai. Keadaan ekonomi yang buruk, kebijakan ekonomi yang tidak efektif, dan korupsi menyebabkan inflasi tinggi dan kemiskinan meluas. Pelanggaran HAM. Pemerintah melakukan represi terhadap lawan politik dan kelompok yang dianggap mengancam kekuasaan yang mengakibatkan pelanggaran HAM.
Akhir demokrasi terpimpin. Masa demokrasi terpimpin 1959 sampai 1965 di Indonesia berakhir dengan peristiwa G30 SPKI, Gerakan 30 September atau Partai Komunis Indonesia pada tahun 1965. Peristiwa ini menandai puncak dari ketidakstabilan politik dan perebutan kekuasaan yang terjadi selama masa demokrasi terpimpin. G30 SPKI yang dituduhkan sebagai upaya kudeta oleh PKI mengakibatkan kekacauan dan pertumpahan darah. Kejadian ini memicu reaksi keras dari militer dan kelompok masyarakat yang menentang PKI. Soekarno yang sebelumnya mendukung PKI kehilangan dukungan dan pengaruhnya. Akhirnya pada tahun 1966, Soeharto yang memimpin militer mengambil alih kekuasaan dari Soekarno dan mendirikan Orde Baru. Demokrasi terpimpin pun berakhir, digantikan oleh sistem politik yang lebih otoriter di bawah kepemimpinan Soeharto. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih.